Bab 211. Dulu, pria sepuh itu selalu cemas jika waktu itu akan tiba. Meninggalkan Davin sendirian di dunia yang tak selamanya mudah. Namun kini, ia lega, karena ada Raihan sebagai saudaranya. Sudah ya, kakek jangan bilang seperti itu terus. Davin yakin usia kakek masih panjang. Kakek akan terus menemani Davin dan Raihan sampai kami memiliki banyak anak sebagai penerus keluarga ini, tutur Davin lembut. Sekarang, lebih baik kakek istirahat ya. Toh semuanya sudah jelas sekarang. Nanti, kita atur jadwal untuk berziarah ke makam Om Devan, lanjut Davin ingin mengakhiri perbincangan tersebut. Benar apa yang dikatakan Davin, Kek. Kakek harus banyak beristirahat, timpal Raihan membenarkan. Mari, saya antar kakek ke kamar, lanjutnya sambil bangun dari duduknya dan bersiap membantu kakeknya itu untuk berjalan. Gak Davin gak Raihan sama saja. Sama-sama suka sekali menyuruh kakek istirahat. Padahal kakek juga kan bosan istirahat terus. Toh kemarin-kemarin juga di RS istirahat terus-menerus, keluh Pak Damar dengan helaan napas panjang. Itu karena kami sayang sama kakek. Davin dan Raihan kompak menjawab secara bersamaan, lalu keduanya pun tergelak bersama-sama. Baiklah. Ayo, Ray, antar kakekmu ini ke kamarnya. Tukas Pak Damar akhirnya. Raihan mengangguk cepat. Ia buru-buru memegang tangan Pak Damar lalu membantunya berdiri. Kemudian memapahnya menuju kamar dengan hati-hati. Kakek istirahat ya. Kalau butuh apa-apa, kakek panggil saja saya. Kata Raihan sambil membantu Pak Damar berbaring di atas tempat tidur. Terima kasih ya, Ray. Tapi kamu jangan terlalu formal kayak gitu. Sekarang kamu bukan bawahan tapi sama-sama anggota keluarga ini. Ingat, kakek ini adalah kakekmu, bukan majikanmu lagi, timpal Pak Damar. Apapun status kakek, saya akan tetap melayani kakek seperti biasa. Karena saya bahagia melakukannya. Saya bisa terus dekat dengan kakek, balas Raihan sambil menutupi sebagian badan Pak Damar dengan selimut. Kamu anak yang baik, Ray. Beruntung Devan memiliki putra sepertimu. Kakek juga beruntung memiliki cucu sepertimu. Tapi, kakek juga tak ingin kamu terus-terusan seperti ini. Hari-harimu dihabiskan untuk melayani kakek. Kakek ingin kamu berkembang dan suatu saat bisa membantu Davin dalam mengelola perusahaan keluarga ini, ungkap Pak Damar. 110. Dulu, dia memiliki keinginan jika Devan akan menjadi salah satu penerus perusahaan keluarga. Namun, keinginan itu tak pernah terwujud, dan kini, ia bisa mewujudkannya lewat putra yang ditinggalkan Devan. Raihan tersenyum haru mendengarnya. Meski dia baru saja menjadi bagian dari keluarga itu, tapi Pak Damar sebagai kakeknya seolah langsung mempercayai dirinya tanpa keraguan dan ketakutan sedikitpun. Kita bisa bahas itu kapan-kapan, Kek. Sekarang izinkan saya untuk menikmati kebersamaan dulu dengan keluarga ini terutama dengan kakek, timpal Raihan. Latak menunjukkan ingin buru-buru mewujudkan mimpi-mimpinya, karena baginya, sudah diakui keluarga saja sudah begitu mensyukurinya. Tak muluk-muluk ingin mendapat lebih apalagi sampai memiliki hak dari harta dan perusahaan yang dimiliki keluarga ini seperti Davin yang notabene cucu kandung. Pak Damar mengangguk kecil. Matanya pun perlahan terpejam dengan untaian senyum di kedua sudut bibirnya. Senyum kebahagiaan untuk kehidupan baru yang didapatnya. Raihan yang masih memperhatikan pria sepuh itu pun ikut tersenyum bahagia. Hatinya menghangat luar biasa. Momen mengharukan seperti ini tak pernah ia bayangkan meski dalam mimpi sekalipun. Namun, semua itu kini terwujud nyata. Hal yang begitu ia syukuri saat ini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk semua kebahagiaan ini, lirih Raihan dalam hatinya.
Selain Raihan, Davin dan yang lain pun turut membubarkan diri dari ruangan tadi. Kini, Davin sudah kembali ke kamarnya. Berkumpul bersama Ayu dan sang putri yang sedang terjaga. Hingga suara-suara kecil khas bayi terdengar di kamar itu. Membuat Davin dan Ayu sebagai orang tua baru semakin gemas pada putrinya tersebut. Kayaknya nanti dia bakalan cerewet kayak ibunya. Tuh lihat aja, masih kecil aja sudah mulai ngoceh, ujar Davin sembari tersenyum lebar. Namanya juga cewek, Mas. Kata penelitian kan wanita butuh mengeluarkan 2000 kata setiap harinya. Jadi wajar kalau cerewet, balas Ayu sembari terkikik pelan. Ya, begitulah. Kebayang nanti betapa sibuknya telingaku mendengarkan cerita dua wanita sekaligus. Kalau satu wanita butuh 2000 kata, dua wanita jadi 4000 kata jadinya, timpal Davin sembari berkelakar. Tapi gak apa-apa. Aku justru suka. Aku pasti akan mendengarkan cerita-cerita kalian dengan antusias. Sebab apa? Sebab aku gak ingin cuma jadi suami dan ayah, tapi juga ingin menjadi sahabat istri dan anak-anakku. Tempat terbaik untuk mereka menceritakan apapun termasuk segala keluh kesah yang dirasakan, timpal Davin dengan raut wajah mulai serius. Siapa bilang ada 2? Bisa jadi 3 atau 4 kan? Karena mungkin saja nanti Via punya adik perempuan juga, balas Ayu sambil tersenyum lebar. Siapa takut? Berapapun akan aku jabanin, jawab Davin lantang. Tapi, ngomong-ngomong, berapa lama kita bisa kasih adik buat Via? Kok berasa lama banget ya? Lanjut Davin. Baru juga 11 harian. Sabar, masih sebulanan lagi. Itu juga kalau sudah berani cobain hasil jahitan waktu itu, timpal Ayu sambil tersenyum geli. Davin senempat terdiam. Ingatannya kembali tertuju pada proses melahirkan sang istri yang penuh perjuangan. Apalagi saat menyaksikan sendiri area jalan lahir istrinya itu dijahit di depan matanya sendiri. Davin tiba-tiba bergidik ngeri. Sekuat apapun hasrat dirinya sebagai laki-laki, langsung luluh kala mengingat semua itu. Yang ada, ia malah berbalik merasa kasihan pada sang istri untuk meminta haknya tersebut kelak. Takut. 111. Membuat sakit. Enggak deh, enggak. Nanti dulu kayaknya, timpal Davin akhirnya. Membuat Ayu semakin terkekeh gemas melihat raut wajah suaminya itu. Kebersamaan sepasang suami istri itu tiba-tiba terganggu dengan suara ketukan di pintu. Biar aku buka, kata Ayu sambil merapikan kancing bajunya bekas mengasihi sang putri. Lapun lekas melangkah menuju pintu lalu membukanya. Mbok. Ada apa? Tanya Ayu pada Mbok Sumi. Ada Mbak Alicia di depan. Katanya mau ketemu sama Mbak Ayu dan Tuan Davin, jawab Mbok Sumi. Alicia. Ulang Ayu dengan kening berkerut. Ia menoleh pada Davin seolah meminta pendapat. Davin menghela napas panjang lalu akhirnya mengangguk pelan. Tolong bilang untuk tunggu sebentar ya, Mbok. Timpal Ayu pada Mbok Sumi. Ia pun lalu berbalik dan kembali mendekati Davin. Ada apa ya? Padahal kami lagi gak buat janji kok, tanya Ayu keheranan. Gak tahu. Ayo temui saja. Via kita titipkan pada Umi Aminah. Timpal Davin. Sejujurnya ia masih geram dan malas untuk menemui mantan kekasihnya itu. Hanya saja ia penasaran dengan apa yang ingin disampaikannya. Pun Davin juga tak ingin membiarkan sang istri berduaan saja dengan wanita yang pernah begitu jahat padanya juga Ayu. Kepercayaannya pada Alicia benar-benar telah hilang dan susah untuk dikembalikan.
Setelah meminta Umi Aminah untuk menunggui bayinya, Ayu dan Davin pun berjalan menuju depan. Di mana ada Alicia yang sedang duduk di kursi tamu sendirian. "Hai, Sya." Sapa Ayu ramah, ia langsung menghampiri Alicia dan menyalaminya. Pun dengan Alicia yang membalas sapaan Ayu dengan senyum hangatnya. Terlihat dari kerutan di kedua sudut matanya. Berbeda halnya dengan Ayu yang menampilkan wajah begitu ramah, wajah Davin justru masih belum bersahabat. Tak ada sedikit pun garis senyum di bibirnya. "Duduk, Sya," kata Ayu sedikit kikuk. Tentu ia pun turut merasa tak enak dengan sikap Davin meski Ayu sendiri memakluminya. Alicia mengangguk. Lalu ia pun kembali duduk di tempat semula dengan wajah canggung. "Katakan ada apa?" "Langsung saja. Kami gak punya banyak waktu," tanya Davin dengan wajah begitu datar. Tadi aku baru dari RS. Niatnya mau jenguk kakek, maksudnya Pak Damar," ralat Alicia. Alicia memang terbiasa memanggil Pak Damar dengan kakek semasa menjalin hubungan dengan Davin. Tapi kata petugas RS, Pak Damar sudah pulang, lanjutnya. "Ya, memang benar. Kakek sudah pulang karena sudah sembuh." "Ada apa memangnya?" Lagi-lagi Davin bertanya datar. 112. Aku. Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan. Tentang postingan yang diunggah Ricky dan kamu beberapa hari yang lalu, jawab Alicia nampak gugup. "Tentang orang dalam foto. Kalau iya, kami sudah menemukannya kok. Gak perlu repot-repot ngurusin orang lain," timpal Davin ketus. Entah kenapa ia sungguh tak suka Alicia mencampuri urusan keluarganya itu. "Gak gitu maksudku, Vin. Dalam postingan itu kan kalian meminta informasi tentang orang dalam foto. Dan kebetulan aku pernah melihatnya." "Melihat fotonya maksudnya?" "Aku pernah melihat orang itu dalam foto di rumah Umi Aminah," ungkap Alicia dengan perasaan tak enak. "Ya, kami sudah mengetahuinya. Kami gak butuh informasi apapun lagi." "Oke. Kalau sudah tidak ada keperluan apapun, kamu bisa pulang," timpal Davin. Alicia kian tak enak hati. Ia merasa diusir secara halus. Padahal niatnya datang ke sana dengan baik-baik. Ia juga penasaran kenapa sampai keluarga Davin mencari-cari ayahnya Raihan. Namun, ingin bertanya pun ia urungkan melihat respon Davin yang selalu ketus padanya. Tak ada ramah tamahnya sedikit pun. Ia pun lekas bangun dari duduknya. "Aku pulang ya, Yu. Maaf sudah mengganggu waktu kalian. Assalamualaikum." Alicia berjalan cepat meninggalkan ruangan itu. Melangkah sambil mengusap buliran hangat yang mulai muncul di kedua kelopaknya. "Harusnya Mas gak perlu bicara seperti itu," tegur Ayu pelan. "Harusnya dia juga tak perlu sering-sering datang ke sini," jawab Davin. "Sudah ya, jangan bahas dia. Masih banyak hal menyenangkan lain yang bisa kita bahas." "Oke, sayang." Lanjutnya mencoba menghadirkan kembali senyum di wajah sang istri. Sementara Alicia kian berjalan cepat menuju mobilnya. Masuk ke dalamnya lalu menyalakan mesin mobil tersebut. Sayangnya, berkali-kali memutar kunci, mesin mobil tak kunjung menyala. Hingga ia pun terpaksa turun lagi meski dengan mata sembab. "Aduh, kenapa sih? Kok bisa mogok?" Gumamnya kebingungan sambil memutari mobil. Apalagi ia tak mengerti sedikit pun tentang otomotif dan sebagainya. "Kenapa, Mbak?" Alicia menoleh. Menatap Raihan yang menghampirinya. 113.
Setelah menyimak diam-diam perbincangan keluarga Adiputra, Pak Ardi langsung merenung di kamar sendirian. Sungguh, ia sendiri pun tak menyangka jika Raihan dan Umi Aminah adalah istri dan anak dari Devan. Orang yang masih menjadi bagian dari keluarga ini. Meski sejujurnya Pak Ardi pun merasa tak asing setiap kali melihat wajah Raihan. Mengingat peristiwa yang pernah ia lakukan dulu pada Devan, Pak Ardi kian dibelenggu rasa bersalah dan penyesalan. Apalagi melihat air mata Pak Damar tadi. Lah bisa menyaksikan sendiri sehancur apa ayah mertuanya tersebut. Maafin saya, Pi. Saya memang terlalu banyak salah pada papi dan keluarga ini. Maafkan saya, gumamnya sambil mengusap wajahnya kasar. Penyesalan itu membuat Pak Ardi merasa tak pantas untuk berlama-lama lagi di rumah itu. Lah merasa tak pantas berada di sekeliling orang-orang yang begitu baik padanya tapi sudah berkali-kali ia sakiti. Dengan langkah gontai, Pak Ardi bangun dari duduknya. Ia meraih koper lalu menurunkannya. Memasukkan beberapa baju yang dibawanya. Ia berniat untuk pergi dari rumah itu. Toh kondisi Pak Damar pun sudah membaik. Loh, Papa mau kemana? Davin yang baru masuk kamar ayahnya itu bertanya heran melihat Pak Ardi dengan koper di tangannya. Papa mau pulang, Vin. Kondisi kakekmu kan sudah sembuh, jawab Pak Ardi apa adanya. Pulang. Sekarang. Tapi ini sudah hampir sore loh, Pak. Pasti nanti papi kemalaman di jalan, timpal Davin. Gak apa-apa. Toh ke kampung sendiri ini. Insya Allah aman, jawab Pak Ardi. Emang ke kampung sendiri. Tapi nanti papa ngelewatin jalan sepi loh. Mana di sana terkenal sekali dengan begal dan sejenisnya, balas Davin nampak keberatan. Lebih baik, besok pagi aja ya, Pak, biar lebih aman. Lanjut Davin memberi usul. Lagian Pak, Papa tahu gak, keluarga kita baru kedatangan keluarga baru. Iya, meskipun sudah tinggal bersama beberapa lama, tapi kita baru mengetahui mereka adalah keluarga sekarang ini. Raihan dan Umi Aminah. Mereka anak istrinya Om Devan. Apa Papa gak ingin ngobrol-ngobrol dulu atau gimana gitu dengan keluarga baru kita? Davin melanjutkan perkataannya. Davin memang tak mengetahui jika papanya itu sudah mengetahui siapa Raihan dan Umi Aminah sebenarnya. Karena Pak Ardi sendiri, tadi tak ikut bergabung bersama mereka. Hanya menyimak dari jarak sedikit jauh dan tersembunyi. Lah belum cukup punya nyali untuk menampakkan diri di hadapan orang-orang yang telah disakitinya itu. Alhamdulillah, Vin. Papa turut senang mendengarnya. Semoga keluarga ini akan semakin harmonis dan semakin berjaya dalam segala hal. Terutama kamu dan Raihan yang sama-sama menjadi penerus keluarga ini, timpal Pak Ardi. Amin. Tapi ngomong-ngomong, Davin sama yang lain berencana untuk ziarah ke makam Om Devan. 114. Memangnya Papa gak mau ikut? Om Devan masih saudaranya Mama, berarti saudara Papa juga, tukas Davin. Pak Ardi menghela napas panjang. Lalu menggeleng pelan. Sepertinya tidak, Vin, Papa malu. Papa banyak salah pada keluarga ini terutama kakekmu. Papa memang bukan menantu yang baik, jawab Pak Ardi sambil menunduk. Kembali menyesali semuanya. Maksud Papa apa sih? Davin gak ngerti, Pak, tanya Davin keheranan. Dulu, sebenarnya Bang Devan pernah datang ke sini. Karena di rumah ini cuma ada Papa, jadi Papa yang menemuinya. Dia bilang ingin bertemu keluarganya dan memberikan kabar tentang rencana pernikahannya. Tapi, begitu Papa tahu bahwa ia adalah Bang Devan, Papa mengusirnya. Papa meminta dia untuk pergi dari rumah ini dan tak pernah kembali lagi.
Papa bilang kalau keluarga ini begitu membencinya, ungkap Pak Ardi dengan air mata mulai menggenang. Papa tahu papa salah, Vin. Papa bersalah pada kakekmu, nenekmu, mamamu juga Bang Devan. Papa cuma tidak ingin, luka keluarga ini kembali basah karena kedatangannya. Karena saat itu, baik kakek maupun mamamu, sudah mulai terbiasa tanpa keberadaan Bang Devan di rumah ini. Mereka sudah mulai bisa tersenyum lagi. Dan papa gak mau kakekmu kembali marah juga sedih, lanjut Pak Ardi. Astagfirullah, Pak. Kenapa papa lakukan itu? Kenapa papa bertindak seorang diri tanpa bertanya dulu pada kakek ataupun keluarga yang lain? Padahal, andai saat itu kakek bisa bertemu dengan Om Devan, mungkin kesalahan pahaman mereka tidak akan berlarut-larut sampai selama ini. Mungkin mereka masih memiliki waktu untuk tinggal bersama sebagai sebuah keluarga lengkap yang tak lagi tercerai-berai keberadaannya. Mungkin, kakek tidak akan dihantui penyesalan selama hidupnya. Davin geleng-geleng kepala. Ia turut menyayangkan apa yang dilakukan ayahnya itu. Maafin papa, Vin. Papa tabu papa salah. Papa terlalu gegabah dalam bertindak. Karena sungguh, saat itu papa tak tahu kalau Bang Devan tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan yang difitnahkan padanya. Papa cuma khawatir kalau nama baik keluarga ini akan kembali tercoreng dengan kembalinya dia. Maafin papa karena tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya pada keluarganya. Pak Ardi terus mengemis maaf. Ia tak tahu lagi harus bagaimana dan tak mengatakan apa. Davin mengembuskan napas kasar, ia memang menyayangkan semuanya, tapi ia juga sadar semua sudah terjadi dan tak bisa mengubah apa-apa. Sebenarnya, kata maaf itu lebih pantas papa tujukan pada kakek, bukan pada Davin. Selain itu, pada Raihan juga Umi Aminah. Karena selama ini, mereka yang terkena dampaknya. Kakek hidup dibelenggu rasa bersalah dan penyesalan. Juga menahan rindu begitu lamanya. Sementara Umi Aminah dan Raihan, Davin yakin, hidup mereka berdua selama ini tak mudah. Apalagi setelah kepergian Om Devan, timpal Davin panjang lebar. Pak Ardi mendengus pelan. Papa tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf pada mereka, Vin. Apalagi pada kakekmu. Papa terlalu pengecut. Papa takut kakekmu akan kembali marah pada papa, tukas Pak Ardi sejujurnya. Davin yakin papa adalah laki-laki yang gentle. Yang berani meminta maaf dan mengakui kesalahannya apapun resiko yang dihadapi. Dan bagi Davin bangga papa sudah berusaha jujur. Padahal, bisa saja papa diam dan tak perlu membahasnya lagi. Toh gak akan ada yang tahu ini. Tapi papa memilih jujur karena Davin tahu, papa pun dihantui rasa bersalah yang membuat papa tak tenang. Dan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa papa adalah orang yang baik, timpal Davin bijak. Semangat ya, Pak. Davin yakin papa tahu apa yang terbaik, lanjut Davin sambil bangun dari duduknya. Iya. 115. Menepuk pelan pundak ayahnya itu memberi dukungan. Setelah itu, Davin berjalan keluar dari kamar Pak Ardi. Meninggalkan papanya itu seorang diri agar merenung. Davin memang merasa kecewa, tapi semuanya sudah terjadi begitu lama. Pun tak akan bisa mengubah apapun. Davin hanya berharap, kini ia dan seluruh keluarganya bisa hidup rukun dan harmonis tanpa ada konflik apapun lagi. Sementara setelah kepergian Davin, Pak Ardi terdiam kebingungan. Ia bimbang antara meneruskan niatnya untuk langsung pulang ke kampung halaman atau mengikuti saran Davin untuk meminta maaf dulu pada Pak Damar beserta Umi Aminah dan Raihan. Pak Ardi meletakkan kembali kopernya dengan lesu.
Ia lalu duduk di tepian tempat tidur sembari memijit pelipisnya yang berdenyut nyeri. Benar apa yang dikatakan Davin. Aku harus gentle mengakui semuanya. Tak ada gunanya penyesalan jika aku tak meminta maaf pada orang-orang yang telah aku rugikan atas tindakan gegabah dulu, gumam Pak Ardi. Ia pun bertekad untuk meminta maaf pada Pak Damar tak peduli apapun resikonya. Meski mungkin, hubungan dirinya dengan ayah mertuanya itu akan kembali merenggang. Di tempat berbeda, Raihan baru saja menghampiri Alicia. Dia tak sengaja melihat Alicia yang terlihat kebingungan sambil memutari mobilnya. "Kenapa, Mbak?" tanya Raihan yang baru sampai di dekat Alicia. "Ini, Ray, mobilku tiba-tiba mogok. Gak tahu kenapa." "Mana aku gak ngerti soal mesin," jawab Alicia apa adanya. "Oh, boleh saya periksa sebentar?" tanya Raihan. Kebetulan ia sedikit mengerti mengenai mesin mobil. "Tentu saja. Itu juga kalau tidak merepotkan," balas Alicia. "Tidak." Raihan menjawab pendek. Karena ia langsung membuka bagian depan mobil Alicia. Meneliti setiap kabel yang terpasang di sana. "Ini ada kabel yang korslet, Mbak. Harus dibawa ke bengkel. Soalnya saya juga kurang mahir kalau dalam masalah otomotif," tutur Raihan setelah memeriksa beberapa bagian. "Oh alah, gitu, ya. Tapi emang sudah lama gak diservis juga sih ini mobil. Gak keburu terus. Kalau gitu, nanti aku suruh montir ke sini aja, ya, buat ambil mobilnya." "Aku titip dulu sebentar di sini," balas Alicia. "Boleh, Mbak, silakan," jawab Raihan. Alicia mengangguk. "Makasih, ya. Kalau gitu aku permisi, mau pulang dulu." "Naik apa pulangnya, Mbak?" tanya Raihan. "Belum tahu, mungkin naik taksi atau Grab saja," jawab Alicia. "Kalau gitu bareng saja, Mbak. Kebetulan saya juga niatnya ini mau keluar." "Ada utusan sebentar," timpal Raihan. "Aduh, ngerepotin gak ya?" "Takutnya merepotkan." Alicia tersenyum canggung. "Enggak, Mbak. Kan emang sekalian saya ada urusan," jawab Raihan. "Mari." Lanjutnya sembari memberi kode. 116. Dengan tangan agar ikut dengannya mendekati mobil. "Baiklah kalau begitu. Makasih sebelumnya," timpal Alicia. Ia melangkah mengikuti kaki Raihan berjalan lalu masuk ke dalam mobil. Duduk bersebelahan dengan Raihan yang bersiap mengemudi. "Mbak Alicia abis ketemu Mbak Ayu ya?" Raihan memulai obrolan saat mobil itu melaju. "Iya. Sebenarnya abis ketemu Davin juga," jawab Alicia apa adanya. "Oh." Raihan menimpali pendek. Tatapan matanya tetap tertuju ke depan di mana jalanan lumayan padat. Boleh aku tanya sesuatu, Ray?" tanya Alicia nampak sungkan. "Tentu saja, Mbak." "Silakan," jawab Raihan. "Aku mau tanya, apa orang kotor dan banyak dosa sepertiku tak pantas hidup lebih baik ya? Apa aku tak pantas dimaafkan oleh orang-orang yang telah aku sakiti dulu?" tanya Alicia dengan mata kembali mendung mengingat sikap Davin tadi dan sebelum-sebelumnya. "Setiap orang berhak untuk masa depan yang lebih baik, Mbak. Setiap orang berhak untuk berubah seburuk apapun masa lalunya," jawab Raihan tanpa ingin menghakimi apapun. "Tapi, kenapa orang-orang seperti tetap membenciku? Kenapa aku merasa orang-orang masih menganggapku sama seperti dulu? Padahal aku sudah berusaha berubah dan sudah berusaha meminta maaf," tanya Alicia lagi.
Kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Karena saya sendiri tidak tahu apa yang telah dialami oleh orang tersebut. Saya tidak tahu luka dan kekecewaannya sedalam apa, jadi saya tidak bisa menjudge ini itu apalagi mengatakan jika orang tersebut belum berdamai dengan masa lalunya, jawab Raihan tanpa ingin menyudutkan salah satu pihak. Aku pikir setelah meminta maaf dan berusaha berubah lebih baik, semuanya akan lebih mudah. Orang-orang yang telah aku sakiti pun akan memaafkan aku. Tapi ternyata, tidak semudah itu, balas Alicia diakhiri helaan napas panjang. Saya pernah mendengar kisah tentang seseorang yang dulu pernah melakukan kesalahan besar pada Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut lalu meminta maaf, lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Saya memaafkanmu, tapi setelah ini tolong jangan tampakkan diri lagi di hadapan saya," ungkap Raihan.